Ya, tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajaran kepolisian dan TNI membentuk tim COVID Hunter atau tim pemburu pelanggar protokol kesehatan. Lalu kita ke Surabaya, Jawa Timur, koresponden Wida Subianto langsung dari Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Nih Wida, apakah tim pemburu berhasil mengamankan para pelanggar protokol kesehatan pada hari kedua ini? Ya, tidak hanya berhasil mengamankan, namun juga melakukan penindakan. Jadi total tadi malam saja itu yang baru dimulai dari tim gabungan COVID Hunter atau tim pemburu pelanggar protokol kesehatan ini. Dalam hitungan jam ini sudah menjaring ribuan pelanggar. Kemudian untuk pelanggaran ini memang tidak serta-merta mendapatkan sanksi begitu, namun juga ada yang teguran tertulis. Ini jumlahnya ribuan. Kemudian juga ada teguran tertulis, kemudian juga ada sanksi sosial dan juga sanksi administratif. Sanksi sosial ini misalnya adalah memberikan pelayanan ke Liponsos. Kemudian untuk sanksi administratif ini ada dua hal yang paling ditakutkan oleh masyarakat sebenarnya adalah yang pertama adalah penahanan KTP selama 14 hari, kemudian ada denda administratif. Di mana untuk penahanan KTP maupun denda administratif ini kami tadi malam melihat sendiri bahwa penentuan sanksi ini langsung dilakukan dengan sidang di tempat. Jadi ada hakim tadi malam yang langsung melakukan persidangan menentukan ini sanksinya apakah sanksi administratif berupa denda ataupun penahanan KTP. Kemudian juga untuk denda ini nominalnya berapa dilihat dari tingkat kesalahannya. Kemudian tadi malam ini memang dominansinya ini adalah pelanggaran dengan tidak memakai masker baik untuk pengguna kendaraan bermotor maupun yang melakukan aktivitas di titik-titik di kota Surabaya. Kemudian untuk totalnya tadi malam ini totalnya detailnya ada dalam hitungan jam yang dimulai dari kemarin petang ini ada teguran lisan sebanyak 2.738, kemudian ada 886 teguran tertulis, kemudian ada penahanan 190 KTP dan ini yang dinyatakan oleh warga Surabaya paling membuat repot karena apa? Penahanan KTP ini berlaku selama 14 hari, di mana ini Dispenduk Capil Kota Surabaya juga langsung melakukan pemblokiran. Sehingga kalau misalnya pelanggar ini mengurus dengan misalnya menggunakan metode laporan surat kehilangan, ini tidak bisa karena di sistem Dispenduk Capil Kota Surabaya ini sudah ada note dari nomor induk kewarganegaraan ini ada pemblokiran KTP. Dan ini yang dinyatakan membuat repot sebenarnya. Lebih ditakutkan daripada dengan sanksi uang karena kalau sanksi uang itu sebenarnya kan rata-rata tadi malam itu adalah Rp50.000 dengan biaya perkara sekitar Rp2.000, jadi total Rp52.000 dibandingkan kerepotan untuk mengurus kembali KTP yang diblokir selama 14 hari. Itu pun 14 hari ini nanti juga dinyatakan akan mengalami banyak kerepotan karena kita tahu bahwa ada banyak hal administratif yang membutuhkan kartu identitas. Kemudian untuk jumlah dendanya ini tadi malam ada 538 pelanggar yang terkena sanksi denda, terutama ini ditujukan untuk pelanggar perusahaan. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan pengaturan jarak begitu dan juga jam operasional yang ditentukan sesuai dengan beberapa payung hukum yang sudah diberlakukan mulai dari peraturan gubernur, kemudian Perda Jawa Timur dan juga peraturan wali kota Surabaya. Kemudian juga total pelanggaran ini sekali lagi keseluruhan adalah kebanyakan tidak menggunakan masker baik berkendara ataupun beraktivitas. Kalau untuk payung hukumnya sendiri ini mengikuti dari peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 khususnya untuk di Jawa Timur. Kemudian untuk peraturan gubernur nomor 53 tahun 2020, kemudian dan peraturan bupati wali kota masing-masing daerah. Jadi ini yang saya lihat juga penerapan seperti denda ini bervariasi. Kalau sebenarnya peraturan dari Pergub ini tadi mengatur maksimal Rp250.000, namun ternyata sebelumnya ada juga peraturan bupati seperti di Sidoarjo ini yang juga mencantumkan maksimal Rp500.000. Jadi untuk teknisnya ini memang mengacu pada peraturan masing-masing daerah. Dan untuk mengetahui sebenarnya seefektif apa program COVID Hunter ini dilakukan, terutama di Surabaya Raya, kawasan Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo, kita bisa bertanya langsung ke Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Hartoyo. Selamat siang Bapak, boleh bergabung bersama kami di sini Bapak?
Bapak, tadi malam ini kan penerapan perdana ya Pak dari tim COVID Hunter. Namun sebelumnya boleh dijelaskan tim COVID Hunter ini sebenarnya siapa saja begitu Pak? Tim ini kemudian payung hukumnya yang menaungi pembentukan tim COVID Hunter ini apa Pak? Ya, jadi ada peningkatan cara kita mendisiplinkan masyarakat karena tren perkembangan memang ada penurunan tetapi masih ada transmisi. Oleh karena itu kita lakukan pendisiplinan dengan pendekatan baru, yaitu pendekatan penegakan hukum. Oleh karena itu maka kita sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda Jawa Timur, kemudian di launching kemarin sore bersama dengan Forkopimda Jawa Timur, kemudian malam harinya kita langsung action, itu dari Polrestabes Surabaya dan dari Polres Perak. Tim COVID Hunter ini terdiri dari TNI Polri, kemudian PPNS dalam hari ini ada Satpol PP, kemudian kita include-kan jadi satu untuk pelaksanaan sidang di tempat, yaitu dari bapak-bapak jaksa, kemudian hakim dan panitera. Jadi lengkap ada penyidiknya yaitu PPNS, kemudian ada jaksa sebagai penuntutnya dan hakim sebagai pemutus perkara. Jadi include semuanya bergabung jadi satu, kemudian kita bergerak dalam ikatan yang besar ke spot-spot tertentu yang diindikasikan memang disiplinnya masih rendah. Kemudian kita langsung bawa, langsung kita sidang di tempat. Dan tadi malam alhamdulillah hasilnya 90 orang. Itu hanya dalam waktu 30 menit, terus kemudian kita sidangkan ada 63 yang mendapatkan keputusan divonis oleh hakim, kemudian sisanya kita lakukan sanksi kerja sosial di fasilitas umum. Kalau pengamatan Bapak sendiri bagaimana Pak dari penerapan operasi justisi ini ya? Apakah memang bisa memberikan efek jera ke masyarakat dan juga menambah penghayatan dari penerapan protokol kesehatan? Jadi sebelumnya kita juga sudah melaksanakan Inpres nomor 6 2020 ya. Itu kita sudah lakukan juga gakum tetapi hanya sebatas penyitaan KTP selama 14 hari dilakukan oleh rekan-rekan Satpol PP. Tetapi itu masih belum memberikan efek jera. Oleh karena itu melalui Perda Provinsi Jawa Timur, Perda nomor 2 tahun 2020 Jawa Timur, ada sanksi denda. Dan itu yang kita laksanakan sekarang. Diharapkan dengan adanya denda itu masyarakat kemudian menjadi patuh. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu nanti akan kita analisa dan evaluasi pelaksanaannya selama 14 hari ke depan. Apakah perlu peningkatan eskalasi? Gitu. Nah sementara yang kita jaring adalah yang tidak taat protokol kesehatan menggunakan masker. Apabila nanti kepatuhan menggunakan masker di area publik sudah meningkat, kemudian kita akan naikkan eskalasinya kepada kerumunan-kerumunan. Atau saat ini juga bisa, artinya secara bersama-sama kita razia pelanggaran protokol kesehatan terkait dengan menggunakan masker dan berkerumun atau jaga jarak, tidak mematuhi jaga jarak. Nanti setelah itu juga apabila masih belum patuh juga, nanti akan kita tingkatkan kepada para pelaku-pelaku usaha karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 juga diatur kewajiban dari para pelaku usaha untuk sama-sama menjaga dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Artinya itu pelaku usaha seperti UKM yang di pinggir jalan atau juga perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik begitu Pak? Ya, semuanya. Sesuai dengan Perwali, RHU masih belum boleh buka. Manakala ada yang buka ya kita tindak sampai nanti hukuman yang paling berat adalah pencabutan izin usaha. Kemudian untuk mereka UKM, ini sudah sering kita himbau. Kalau misalnya Perwali mensyaratkan bahwa kapasitas pengunjung misalnya restoran atau warung-warung kopi ya harus 50%, kemudian harus menerapkan jaga jarak. Nah itu kita mohon untuk ditaati gitu. Jadi ekonomi berjalan, kesehatan juga terjamin. Itu yang sering kita ingatkan kepada para pelaku usaha. Kalau tadi malam kan itu yang mendapatkan sanksi administratif denda itu puluhan ya Bapak. Itu rata-rata berapa rupiah Pak dan kebanyakan pelanggaran apa? Ya, jadi tadi malam hanya pelanggaran tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan dan tidak membawa lah gitu kan. Ada yang membawa tapi tidak menggunakan. Nah, ini dua-duanya tidak menggunakan dan tidak membawa. Tadi malam semuanya divonis dengan hukuman denda Rp50.000, kemudian dengan membayar biaya perkara Rp2.000, jadi Rp52.000 semuanya sebanyak 63 orang tersebut.
Ini kalau untuk pelaksanaannya Pak, ini teknisnya apakah hanya malam saja seperti tadi malam atau ada jam-jam tertentu sama titik-titik mana saja Pak? Apakah random begitu Polrestabes Surabaya atau tim COVID Hunter ini melakukan razia ini? Ya, jadi untuk tim COVID Hunter itu adalah membackup polsek-polsek yang kita nilai daerahnya masih banyak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian tiap hari kita laksanakan razia di 4 titik pintu masuk Surabaya. Sito, kemudian Mer Gunung Anyar, kemudian Benowo itu TOW, Taman Osawilangun, Tambak Osawilangun itu kita dari arah Gresik. Kemudian dari arah Madura itu kita ambil di wilayah Mulyorejo atau arah Kenjeran. Nah, untuk polsek-polsek yang lain secara mandiri juga melaksanakan pendisiplinan secara skala yang lebih kecil. Nah, kemudian untuk COVID Hunter sendiri nanti malam pun masih akan melakukan pergerakan. Tiap hari kita lakukan selama 14 hari nanti ke depan kita lakukan analisa dan evaluasi. Artinya kalau untuk di perbatasan-perbatasan masuk kota Surabaya misalnya Pak, ini penegakan hukum ini tidak hanya untuk warga ber-KTP Surabaya saja, namun juga luar Surabaya juga Pak? Ya, betul. Jadi karena virus ini itu adalah tidak terlepas dari aktivitas, lokasi, dan kegiatan daripada warga. Oleh karena itu kita ambil di titik perbatasan pintu masuk Surabaya. Artinya bahwa yang warga selain dari Surabaya pun yang masuk ke Surabaya harus mematuhi protokol kesehatan. Dan sebetulnya tidak hanya memasuki Surabaya, di kota asalnya pun tetap harus mematuhi protokol kesehatan gitu. Nah, pelaksanaan untuk sidang di tempat ini juga kita agendakan tiap hari juga untuk dilaksanakan, sehingga intinya adalah penegakan hukum ini memaksa masyarakat untuk patuh gitu. Nah, sebetulnya tidak perlu dipaksa kalau memang sudah patuh. Jadi tidak perlu ditakuti, asal kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, tentunya ya tidak akan berurusan dengan tim COVID Hunter gitu. Kalau diagendakan ini pelaksanaan tim COVID Hunter ini kan adalah 14 hari Pak, tapi ada kemungkinan nggak nanti ada menambah di luar 14 hari ini? Ya, 14 hari itu adalah tahap pertama. Perlu tidaknya kita laksanakan penegakan hukum dengan cara sidang di tempat, itu nanti akan kita putuskan setelah melihat hasil, setelah kita lakukan analisa dan evaluasi. Tetapi tentunya penegakan hukum Perda itu sepanjang masa, selama Perda itu masih berlaku, tentunya masih bisa kita lakukan penindakan gitu. Tetapi yang kita harapkan penindakan hukum atau penegakan hukum ini upaya yang paling akhir gitu. Kalau masyarakat sudah patuh, kita dengan sosialisasi dan edukasi, kenapa kita harus melakukan penegakan? Itu sebetulnya kita hindari, tetapi mau tidak mau untuk mendisiplinkan masyarakat, cara seperti ini perlu kita coba gitu. Baik, terima kasih Bapak AKBP Hartoyo, Wakapolres Tabes Surabaya. Semoga ini memang tidak hanya memberikan rasa kejut, kemudian takut dari masyarakat, namun menambah penghayatan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Ya, betul sekali, jadi memang pelaksanaan yang sejak dimulai tadi malam di wilayah Surabaya Raya ini, sekali lagi adalah penekanannya adalah tidak hanya membuat takut ataupun jerah masyarakat, namun yang terpenting adalah masyarakat menyadari dari dirinya sendiri bahwa protokol kesehatan itu memang untuk menjaga dirinya maupun juga menjaga orang lain secara bersamaan, artinya menghayati protokol kesehatan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.